Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bardil jawad alladhi jallat ni'amuhu al-ihsan bil a'dad al-mani bil lutf wal irshad al-hadi ila sabili rasyad al-muwaffiq lit tafaqquh fi ad-din man la taqabi wa ikhtarahu min al-ibad ahmaduhu ablagha hamdihi wa akmala wa azkahu wa ashmala wa ashhadu an la ilaha illallah wahidul ghaffar wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mustafa al-mukhtar sallallahu wasallam alaihi wa zada wa qaddam wa syarafan ladayhi. Hadirin jamaah Masjid Thayyibah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan persatuan. Kita puasa bersama, sahurnya bersama, nyari takjilnya bersama, tarawihnya bersama. Tetapi seringkali di antara kita mendapati berbagai perbedaan, berbagai pandangan mengenai cara ibadah yang kita lakukan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Ada mungkin yang berimsak lebih awal, ada yang inginnya mengakhirkan sahur, dan juga ada yang berbeda mengenai niat dalam puasa itu sendiri. Seringkali perbedaan ini menjadi sumber perpecahan. Akan tetapi para ulama dari 4 mazhab fikih ini malah bukan menjadi perpecahan, malah menjadi untuk persatuan. Mereka mengajarkan kepada kita bahwa perbedaan itu adalah rahmat, bukannya bencana. Maka dari itu pada malam hari ini insya Allah nanti kita akan sepil niat dari berbagai macam mazhab, yaitu 4 mazhab yang telah diakui. Yang pertama dari mazhab Imam Hanafi. Imam Hanafi itu dalam hal niat mereka lebih fleksibel. Dalam kitabnya Al-Hidayah karya Imam Al-Marghinani dijelaskan mengenai niat puasa. Beliau menyatakan an-niyatu syartun fis shaum wa waqtuha min ghurubis syams ila qabla zawal. Enak banget nih. Jadi niatnya kalau menurut Imam Al-Marghinani dalam kitabnya Al-Hidayah, mazhabnya Imam Hanafi tadi, mulai dari terbenamnya matahari sampai sebelum zawal, sebelum zuhur. Kan panjang sekali. Kita misal pagi lupa niat, masalah. Nah, ini jadi lebih meringankan dalam menurut pendapat Imam Hanafi. Lalu yang kedua, mazhabnya Imam Maliki. Imam Maliki ini malah bisa mencangkup 1 bulan. Ini kalau misalnya cerita itu mbahnya beliau, Mbah Rozak Abdul Sufawi ini kadang mengamalkan yang satunya untuk 1 bulan. Dalam kitab Mukhtasar Khalil karya Imam Khalil Al-Jundi mengatakan wa shaumu syahri kaniyati wahidin idza taba'a. Puasa 1 bulan itu cukup dengan niat di awal bulan Ramadan jika dilakukan secara berulang. Di dalam kitab Mukhtasar Khalil ada, terus di dalam kitab Fiqh Madzhabul Arba'ah karya Ibnu Al-Jazari juga ada. Dan ini juga agak enak bagi mazhab Imam Maliki karena cukup niatnya sekali di bulan Ramadan itu bisa mencakup seluruh dari niat-niat yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Dan ini menunjukkan agar hati itu tidak terbebani setiap malam, tidak terbebani setiap tahun. Kita harus niatnya lupa. Nah ini tidak seperti ini kalau mazhabnya Imam Malik. Lalu mazhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah mazhab yang paling masyhur di negara Indonesia.
Di dalam kitabnya terus banyak juga, dan dijelaskan juga oleh Imam Nawawi dalam Minhajut Talibin. La yasihu shaum faridatun illa bi niyyatin minal lail. Tidak sah puasa wajib kecuali dengan niat pada malam hari. Nek mriki ngagemi madzhab napa? Tapi nah, kalau ikut madzhab Syafi'i maka niatnya itu adalah setiap malam, setiap hari, otomatis nanti ya. Beda dengan ini dan Imam Syafi'i tadi. Dan ini menunjukkan adanya ketelitian dalam pengambilan putusan dan memurnikan ibadah ketika kita akan memulainya lagi. Lalu madzhab yang terakhir adalah madzhabnya Imam Hambali. Tempat niatnya itu kalau beliau mengatakan itu di hati. Dalam kitab Al-Mughni karya Syekhul Islam Ibnu Qudamah dijelaskan hakikat niat. Mahallun niyah al-qalb. Wala yushtaratu an-natqu bi lisani. Tempat niat itu ada di dalam hati dan tidak disyaratkan melafalkan niat dengan lidah. Nah, bagi mazhab Hambali, niat itu hanya cukup di hati itu sudah cukup. Berbeda dengan kalau yang kita mazhab Syafi'i harus dilafalkan nawa itu semua batin. Kalau itu Imam Syafi'i. Kalau Imam Hambali itu cukup dalam hati aja, diingat itu aja perbuatan apa-apa. Jadi kalau menurut mazhabnya Imam Hambali, fokusnya niat itu adalah untuk kesadaran hati, bukan sekedar ucapan lisan, tapi mengajarkan untuk keikhlasan yang sesungguhnya. Ya. Hadirin rahimakumullah, tadi sudah dijelaskan berbagai pandangan dari para mazhab tentang teknisnya niat. Namun semuanya itu mempunyai satu tujuan, yakni untuk menjadi hambanya Allah dan tidak saling menyalahkan apalagi berkata-kata. Imam Syafi'i dalam kitabnya ada Abu Syafi'i menukil Imam Al-Baihaqi dalam Manaqib Syafi'i. Beliau mendefinisikan kata ra'yi shawabun yahtamilul khata' wa ra'yi ghairi khata' yahtamilus shawab. Pendapatku adalah benar yang mengandung kemungkinan salah, dan pendapat orang lain adalah salah yang mengandung kemungkinan benar. Beliau juga berpesan dalam syairnya yang masyhur tentang persaudaraan meski berbeda pendapat. Ta'adzabul qawl fil khilaf fi syaqqati fa'in khalafun falaysa al-khilaf bidai. Hatiku ini tersiksa karena perbedaan yang memberatkan. Jika mereka menyelisih itu, maka perbedaan itu bukan suatu bencana. Maka dari situ kita bisa belajar tiga hal. Yang pertama, setiap mazhab itu memiliki dalil yang kuat, punya landasan sendiri dari Quran maupun hadis. Lalu tujuannya itu juga satu. Semua itu pengen puasanya sah dan tentunya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sikap kita harus seperti apa? Sikap kita yang harus toleran, tasamuh terhadap adanya perbedaan pendapat lain. Jangan karena hanya beda waktu imsak, beda waktu melafalkan niat, kita jadi saling ejek, saling berantem, saling riba. Karena innamal mu'minuna ikhwat, karena sesungguhnya orang-orang mukmin adalah saudara. Maka marilah kita jadikan kekayaan perbedaan fikih ini sebagai khazanah Islam, bukan memecah belah umat. Yang Imam Hanafi menghormati Imam Syafi'i, Imam Maliki menghormati Imam Hambali dan sebagainya. Karena kita umat yang satu, umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Tuhan yang kita juga satu, Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma jami' baina qulubina ala ta'atik. Barakallahu wa lakum. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.